Sudah berapa lama aku duduk di sini, melihat alam yang tak pernah menua. Menghirup angin yang sejuk, memandangi pemandangan hijau yang mendamaikan hati. Dulu ya, aku adalah perempuan yang tak ingin terikat. Aku suka menenun, aku suka menyendiri. Hidup dalam kesunyian yang ternyata itu adalah pisau yang diam-diam akan menikamku. Tetapi setelah itu aku menemukan arti cinta sejati. Dan dari cinta itulah lahir seorang putra. Putraku, Sang Kuryang. Oh Sang Kuryang, putraku. Bubuy bulan, bubuy bulan. Yang tak pernah bisa aku lupakan ketika kami bersama, ketika kami bercanda, dan ketika kami bermain. Rian, ayo tangkap ibu. Ayo temukan ibu. Ibu di sini. Rian, 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 jangan main jauh-jauh. Nah, ya di sana baru boleh. Jangan memanjat pohon tinggi-tinggi, nanti kamu jatuh. Kalau jatuh bisa sakit, nak. Sedikit luka pun tidak akan kubiarkan singgah ke tubuhnya. Naluri seorang ibu akan selalu kuat. Dan aku akan selalu mengkhawatirkan Riang. Riang, awas jatuh! Awas! Aku menyayanginya. Aku merawatnya. Sampai ia tumbuh. Tapi tak semua yang terlihat cerah itu abadi. Hari itu aku memintanya berburu. Ia pulang membawa daging yang bukan sembarang daging. Tumang, anjing itu, sahabatnya, sahabatku, yang tak pernah kukatakan padanya bahwa Tumang adalah ayahnya. Saat kutanya, dengan ringannya ia menjawab, "Ma, Tumang tak mau ikut aku berburu. Ia hanya duduk. Aku kesal. Dan akhirnya aku marah. Iya, aku sangat marah. Yang aku tahu hanya satu hal. Anak ini harus kuusir. Pergi! Pergi!" Dia telah membunuh sahabat dan orang tuanya sendiri. Bagaimana? Bagaimana? Aku benar kan? Aku benar. Oh iya, tentu aku benar. Tapi apakah aku salah? Apakah aku salah? Apakah aku salah? Tapi di mana letak salahku? Apa karena aku mengusir darah dagingku sendiri? Atau apakah karena aku salah mendidiknya? Atau apakah karena rasa sayangku yang begitu besar kepadanya? Apakah kau tahu rasanya?
mengusir darah dagingku sendiri. Rasanya seperti menampar wajahmu sampai hancur. Waktu tak mau menunggu. Ia terus berjalan, tak mau berhenti. Tetapi bayanganku masih berhenti kepada putraku Sangkuriang. Tahun demi tahun berlalu. Daun berganti gugur dan umurku mulai bertambah. Tapi tak ada kabar darinya. Lalu suatu hari yang tak pernah terlintas di benakku ini. Ia datang. Sangkuriang datang. Tapi betapa terkejutnya aku dibuatnya. Kata pertama yang Riang keluarkan dari mulutnya bukan memanggilku ibu, melainkan gadis. Aku sudah menolaknya. Anak yang sudah aku lahirkan, yang sudah aku rawat, yang sudah aku didik. Anak itu sekarang melamarku. Aku sudah menolaknya. Tapi Riang tidak menyerah. Maka ku utarakan satu syarat. Satu syarat yang tak mungkin ia bisa taklukkan. Buatlah perahu, buatlah danau, tapi dalam satu malam. Di sana aku sudah mulai agak lega. Karena ya tidak mungkin manusia biasa bisa membuat danau dan perahu dalam satu malam. Itu mustahil. Tapi ternyata aku salah. Riang malah memanggil semua jin, semua makhluk gaib untuk membantunya. Oh tidak, sudah hampir jadi. Aduh, apa yang harus kulakukan? Ya ini. Ayo bangun, cepat. Ayo bangun. Ya cepat, bangun. Ya, keluar. Ya, cepat. Dan mendengar semua keributan itu, makhluk gaib, jin, semuanya menghilang. Dan hanya ada Sangkuriang. Ia berhenti. Ia kecewa. Ia marah. Siapa yang menipuku? Siapa? Teriaknya. Lalu ia mulai sadar. Ia mulai tahu. Benar, aku anakmu. Dan aku hanya bisa mengangguk. Lalu ia berteriak, menendang perahu itu dengan kebendungan yang tak pernah ia bisa lakukan. Perahu itu terbalik menjadi bukit, menjadi gunung, Tangkuban, perahu. Aku tahu, saat itu tak semua cinta bisa dimengerti. Terkadang, kepedulian seorang ibu terasa seperti pengkhianatan. Padahal itu adalah cinta yang paling tulus untuknya. Andai waktuku bisa putar kembali, mungkin aku akan berkata jujur. Dan mungkin aku akan memelukmu lebih erat.